Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Buffon kagumi kejelian Cherubini dalam menemukan potensi Christian Cifu. Legenda sepak bola Italia, Gianluigi Buffon, memberikan pujian khusus kepada Christian Cifu, pelatih Inter Milan yang saat ini tengah menuai kesuksesan besar di Serie A dan Liga Champions. Dalam wawancaranya di podcast FIFA El Football, mantan kiper Juventus dan Parma itu juga menyoroti peran penting Federico Cherubini, CEO Parma yang menurutnya memiliki insting tajam dalam melihat potensi Cifu. Cherubini menunjuk Christian Cifu sebagai pelatih Parma pada tanggal 18 Februari tahun 2025, langkah yang terbukti tepat karena sang pelatih berhasil membawa klub lolos dari ancaman degradasi. Namun, kisah kebersamaan itu tak berlangsung lama. Pada musim panas lalu, Cifu menerima tawaran prestisius untuk menangani tim utama Inter Milan. Sekarang semua orang tahu siapa Cifu, ujar Buffon, seperti dilansir dari FC Inter News. Namun, saya harus memberikan kredit kepada Cherubini yang sejak awal sudah memahami bahwa Cifu punya kapasitas untuk menjadi pelatih besar. Dia memiliki kepekaan luar biasa untuk menyadari bahwa Cifu sudah siap. Inter Milan serius, pantau perkembangan Joel Ordonez. Inter Milan mulai bergerak lebih awal dalam perencanaan skuad untuk musim depan, dengan fokus utama mencari bek tengah muda dan berkualitas. Matteo Moretto mengatakan klub tengah menyiapkan beberapa opsi di bursa transfer mendatang guna memperkuat sektor pertahanan yang kemungkinan akan kehilangan Francesco Acerbi, mengingat peluang perpanjangan kontraknya semakin kecil. Salah satu nama yang saat ini menjadi sorotan utama manajemen adalah Joel Ordonez, bek tengah milik klub Brugge kelahiran 2004. Pemain asal Ekuador tersebut memiliki kontrak hingga tahun 2029, dan pihak Brugge diketahui tidak akan melepasnya dengan harga murah. Namun, hubungan profesional yang baik antara kedua klub dapat menjadi faktor yang mempermudah proses negosiasi di masa depan. Jurnalis yang sama mengatakan bahwa pemain berusia 21 tahun tersebut sudah lama masuk dalam radar Inter dan terus dipantau dengan penuh perhatian oleh Direktur Olahraga Piero Ausilio dan tim pencari bakat. Sang pemain dinilai memiliki profil ideal untuk proyek jangka panjang Nerazzurri, muda, tangguh, dan memiliki potensi besar untuk berkembang di bawah sistem pertahanan modern yang diterapkan Christian Cifu. Dengan upaya Inter untuk meremajakan lini belakang, nama Ordonez kini muncul sebagai target prioritas dalam daftar belanja pertahanan musim panas 2026. Inter tak terbendung, 11 pencetak gol berbeda, bukti mesin serangan paling mematikan di Serie A. Inter Milan semakin menegaskan statusnya sebagai tim paling produktif di Italia musim ini. Kemenangan atas Hellas Verona bukan hanya memperpanjang tren positif pasukan Christian Cifu, tetapi juga menegaskan kekuatan ofensif luar biasa Nerazzurri, yang kini benar-benar menjadi kooperasi gol. Dengan gol Piotr Zielinski ke gawang Verona, Inter kini memiliki 11 pencetak gol berbeda hanya dalam 10 pertandingan pertama Serie A musim ini, angka yang belum tertandingi oleh klub manapun di tanah Italia. Seperti dilaporkan Corriere dello Sport, daftar pencetak gol Inter musim ini kini mencakup sederet nama besar dan kejutan manis: Lautaro Martinez, Hakan Calhanoglu, Marcus Thuram, Denzel Dumfries, Boni, Federico Di Marco, Francesco Pio Esposito, Nicolo Barella, Alessandro Bastoni, Petar Sucic, dan kini Piotr Zielinski. Data ini menunjukkan betapa kompak dan seimbangnya lini serang Inter Milan. Di bawah Cifu, tak hanya mengandalkan satu bomber, seluruh lini ikut berkontribusi mencetak gol dari bek tengah hingga gelandang bertahan. Inter tetap yang terkuat, tapi Napoli masih favorit. Inter Milan terus menempel ketat Napoli di puncak klasemen Serie A setelah meraih kemenangan penting atas Hellas Verona. Dalam program FIFA El Football, mantan penyerang tim nasional Italia Antonio Cassano memberikan analisanya mengenai persaingan Scudetto musim ini. Scudetto, Inter tetap yang terkuat,
Lalu ada Napoli yang saya anggap favorit karena memiliki pelatih terbaik dari semuanya. Setelah itu ada AS Roma, yang mulai menunjukkan permainan khas Gasperini, dan Juventus, yang menurut saya dengan Spalletti sekarang bisa menyulitkan dua tim teratas, ujar Cassano. Cassano juga memuji pelatih Inter, Christian Cifu, yang menurutnya menunjukkan karakter kuat dan kejujuran dalam setiap analisisnya. Cifu itu pelatih yang jujur, punya nilai, dan tidak pernah salah dalam membaca pertandingan. Saya senang mendengarnya. Bahkan jika tidak menonton pertandingan tapi mendengar penjelasan Cifu, kamu tetap bisa memahaminya. Ia kredibel, tambahnya. Meski memuji kualitas Inter, Cassano mengakui bahwa hasil di Verona tidak sepenuhnya mencerminkan jalannya pertandingan. Kemarin Inter tidak pantas menang, Verona setidaknya layak mendapat hasil imbang. Tapi setelah rentetan kritik dari media, dan saat ini mereka hanya terpaut 1 poin dari pemuncak klasemen, Inter menakutkan. Cifu jelas pelatih untuk tim besar, jejak tangannya sudah terlihat. Ia baru menjalani 30 laga di Serie A, tapi sudah menunjukkan kapasitas luar biasa. Ia pelatih top, jelas Cassano. Moreto, peluang perpanjangan kontrak Acerbi tipis, Inter Milan incar bek muda. Rencana generasi lini pertahanan Inter Milan telah terungkap ke publik. Menurut jurnalis Italia, Matteo Moreto, peluang Francesco Acerbi untuk memperpanjang kontrak bersama Nerazzurri tampak semakin kecil. Inter Milan pun mulai bergerak cepat mencari pengganti potensial untuk musim depan, dan satu nama kini muncul kembali di radar mereka, yakni Joel Ordonez, bek muda berbakat milik klub Brugge. Moreto, berbicara di kanal YouTube Fabrizio Romano, menjelaskan bahwa Inter Milan sudah bekerja di balik layar untuk menyiapkan transisi generasi di lini belakang, terutama dengan fokus pada pemain muda bertalenta yang bisa menjadi investasi jangka panjang. Inter sedang mencari bek tengah untuk musim depan dan telah memantau beberapa profil pemain muda dengan potensi besar, ujar Moreto, seperti yang dikutip dari F-Kinter 1908. Masa depan Acerbi belum dipastikan 100%, tetapi saat ini peluang perpanjangan kontraknya terbilang tipis. Semua tergantung performanya hingga akhir musim. Namun Inter sudah mulai bekerja untuk mencari penggantinya, dan kami kembali pada nama yang sudah muncul sejak akhir bursa musim panas, Ordonez, kelahiran 2004, milik klub Brugge. Bintang muda Inter, Pio Esposito raih penghargaan Best Italian Golden Boy. Francesco Pio Esposito, striker muda berbakat Inter Milan, semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu talenta terbaik Italia dengan memenangkan Best Italian Golden Boy, penghargaan yang diberikan oleh Tuttosport untuk pemain Italia di bawah usia 21 yang tampil paling menonjol. Penghargaan ini menandai puncak dari perjalanan impresif Pio Esposito musim ini, di mana ia sudah menunjukkan kualitasnya baik di Serie A maupun Liga Champions. Pelatih Inter Milan, Christian Cifu, mempercayai pemain 20 tahun ini, untuk memberikan dampak besar di momen-momen penting. Ini baru permulaan, tulis Tuttosport saat mengumumkan penghargaan tersebut, dan bagi Esposito, pernyataan ini terasa sangat tepat. Performa Esposito yang matang dan konsisten membuatnya sering dibandingkan dengan legenda Italia, Christian Vieri. Sejak lahir pada 2005, ia menunjukkan kombinasi kekuatan fisik dan ketenangan dalam bermain yang jarang dimiliki pemain seusianya. Musim lalu, ia meledak di Spezia dengan mencetak 17 gol, menjadi pemain Italia di bawah 20 tahun dengan gol terbanyak sejak 1991. Tottenham pantau Bisek, Inter Milan bidik 3 bek muda. Awal musim ini bukanlah hal mudah bagi Jan Bisek di Inter Milan. Bek tengah asal Jerman itu sempat jarang mendapat kesempatan bermain di bawah asuhan Christian Cifu, karena posisi bek kanan lebih sering dipercayakan kepada Manuel Akanji. Namun, dalam 2 laga terakhir, yakni melawan Fiorentina dan Verona, Cifu memberikan kesempatan starter bagi Bisek untuk tampil sebagai bek tengah utama. Penampilan solidnya membuat sang pemain menarik perhatian, termasuk dari luar Italia. Menurut La Gazzetta dello Sport,
rumor transfer ke Premier League terus mencuat, dengan Tottenham menjadi salah satu klub yang paling menarik minat Bisek dan agennya. Dalam beberapa minggu terakhir, muncul spekulasi soal kepergian Bisek. Situasi ini semakin menarik karena peluang ke Inggris sangat menggoda pemain dan manajemennya, tulis laporan tersebut. Menanggapi kemungkinan Bisek hengkang, Inter Milan segera bergerak di pasar transfer untuk mencari bek muda berkualitas yang bisa menjadi investasi jangka panjang. Fokus klub adalah membangun lini belakang dengan pemain muda berbakat. Sacchi peringatkan Inter, jangan lengah di Serie A, performa harus ditingkatkan. Mantan pelatih legendaris AC Milan, Arrigo Sacchi menyoroti performa Inter Milan di bawah Christian Cifu, dan mengingatkan agar Nerazzurri tidak terlena dengan euforia Liga Champions. Inter Milan memang tengah melaju kencang di Liga Champions musim ini, dengan peluang besar mengamankan tiket otomatis ke babak 16 besar. Namun, menurut Arrigo Sacchi, kesuksesan di Liga Champions tidak boleh membuat skuad Christian Cifu kehilangan fokus di Serie A. Dalam wawancara eksklusif dengan La Gazzetta dello Sport, Sacchi memberikan analisis tajam mengenai kondisi Inter saat ini, baik dari sisi performa, mentalitas, hingga strategi manajemen energi di tengah padatnya jadwal kompetisi. Inter Milan 2-1 Kairat, Carlos Augusto selamatkan kemenangan sulit Nerazzurri. Inter Milan kembali menunjukkan mentalitas juara mereka, namun kali ini dengan cara yang jauh dari mudah. Dalam laga keempat League Pace Liga Champions, skuad asuhan Christian Cifu menang tipis 2-1 atas Kairat di San Siro, berkat gol dari Lautaro Martinez dan Carlos Augusto. Kemenangan ini memastikan Inter Milan mempertahankan rekor sempurna di Liga Champions, 4 kemenangan dari 4 pertandingan meski untuk pertama kalinya, mereka kebobolan di kompetisi ini musim ini. Pertandingan ini juga menandai kembalinya Marcus Thuram, setelah absen lebih dari sebulan akibat cedera betis. Ia sempat mendapat peluang dari situasi sepak pojok, namun sundulannya melenceng tipis dari sasaran.